Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita masih tetap seperti minggu yang lalu, berpikir kritis dan berdemokrasi. Berpikir kritis adalah usaha memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber, kemudian menganalisa dan merenungi diikuti tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Menerapkan prinsip berpikir kritis secara Islami. Islam sangat menghargai manusia yang berpikir kritis. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengulangan kata yang berakar kata akal, fikir, fikih, dan zikir yang menginspirasi untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Semangat ini mendorong ilmuwan Islam untuk mencurahkan gagasan dan pikiran sehingga melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia. Secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas karena kemampuan akal pikiran manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, hasil pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia bersifat relatif. Sementara itu, kebenaran yang mutlak dan pasti hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpikir kritis. 1. Berpikir kritis memiliki banyak solusi jawaban ide kreatif. 2. Dengan berpikir kritis, mudah memahami pemikiran orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide dari yang lain. 3. Dengan berpikir kritis, dapat memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. 4. Dengan berpikir kritis akan lebih mandiri, mampu berpendapat secara mandiri. Dan yang kelima, orang yang berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan bahas demokrasi dan musyawarah. Konsep demokrasi pada hakikatnya hampir sama dengan konsep musyawarah dalam Islam. Namun, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi. Namun demikian, demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan. Musyawarah dan demokrasi merupakan dua metode penyelesaian masalah dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan bahkan sangat berlawanan. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Makna dalam musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3.
setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Setiap orang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Manfaat berdemokrasi secara Islami. 1. Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. 2. Kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap pemaaf, dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. 4. Apabila tercapai mufakat, kita harus menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan yang kelima, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan berdoa. Demikian pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan dari saya, jaga kesehatan, tegakkan sholat 5 waktu, dan senantiasa hormati kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.